warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik ya. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan juga tetap diberikan semangat untuk belajar walaupun kita belajar di rumah seperti ini ya. Sama aja lah. Aduh. Sudah pada sarapan belum semuanya? Udah. Terus. Berarti sudah semangat untuk belajar hari ini. Baik, selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Ini siapa, Cuk? Yang biasanya dipimpin oleh siapa? Muhammad Aldi ya? Aldi. Ya, Muhammad Aldi. Ya. Aldi, Bu. Baik, sudah. Ayo Muhammad Aldi dipimpin untuk Katanya Bagus mau Bagus. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yang musim-musim ini ya? baik. Ya, Muhammad Aldi sudah memimpin. Masih. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya, anak-anak. Ayo coba yang belum Bagian gitu-gitu aja. Sinyal. nanya ya. Nanti jika namanya Ibu panggil kalian tetap ya, anak-anak. Apa? Udah. Nasya Talita ada? Nasya Talita. Ada, Bu. Ya, oke. Anwar Rayyan ada? Anwar Rayyan. Ada, Bu. Baik. Sudah semua ya namanya dipanggil. Sudah selesai untuk mengecek kehadiran kita. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Nanti kalian menyanyikannya di rumah masing-masing ya. Off mic saja, oke? Oke. Baik. Oke. Baik, telah selesai ya. Baik, pada tetap semangat anak-anak. Semangat. Ayo coba Semangat, Bu. kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ayo suaranya. Untuk ice breaking, kalian masih ingat tentang yang dim, dam, very, dam. Masih ingat tidak yang pernah diajari? Ingat, Bu. Oke, udah bisa belum semuanya? Ayo coba sekali lagi ya, lebih semangat. 1, 2, 3. Dim, dam, very, dam. Very, dam, dim, dam. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik. Kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Bu. Baik. Mata pembelajaran kita hari ini yaitu 57 indahnya keragaman negeriku, indahnya kesatuan negeriku. Muatan pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya di sini untuk memulai pembelajaran ada tata tertib pembelajaran daring nih anak-anak. Kalian yang pertama harus menyalakan kameranya ya semuanya. Sudah belum? Udah.
Baik, nyalakan kamera ya, dari pembelajaran awal hingga selesai nanti. Lalu yang kedua, mematikan mic atau suara pada saat yang tidak diperlukan. Lalu berpakaian seragam rapi dan sopan, wajib memperhatikan dan aktif, dan juga menyiapkan buku serta alat tulis. Sudah disiapkan belum buku alat tulisnya? Sudah. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa dapat menghubungkan gaya gesek dan pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, siswa dapat membuat karya seni rupa teknik tempel dengan kreatif menggunakan kertas origami. Sudah disiapkan semua ya kertas origaminya? Sudah, Bu. Baik. Pertama belajar IPA dulu ya. Pada pertemuan kemarin kita telah belajar berbagai macam gaya, bukan anak-anak? Ya, betul. Kita sudah belajar gaya otot, gaya pegas, gaya listrik, gaya apa lagi? Kemarin gaya gravitasi ya. Masih ingat tidak gaya gravitasi? Nah, iya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang gaya gesek. Ada yang tahu gaya gesek itu apa sih anak-anak? Digesek. Nah, gaya gesek di sini adalah gaya yang muncul karena adanya dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi, sentuhan suatu benda dengan lintasannya akan membuat gesekan yang akhirnya membuat benda dapat bergerak. Nah, selanjutnya di sini semakin kasar permukaan benda, maka akan semakin besar gaya geseknya. Begitu juga sebaliknya, jika permukaan bendanya halus, maka nilai gaya geseknya akan semakin kecil. Nah, di sini ada pengertian gaya gesek. Ayo coba Ibu ingin Ratu Ajeng Diana untuk membaca yang ada di teks PPT ini ya. Ayo Ratu Ajeng. Gaya gesek. Gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua beda saling bersautan dan bergesekan berlawanan arah. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaiknya benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Ya, baik. Terima kasih ya Ratu Ajeng. Jadi di sini gaya gesek adalah apa teman-teman? Gaya yang berlawanan arah akibat permukaan dua benda yang saling apa? Ayo coba yang saling bersentuhan. Ya. Nah, kekasaran dan kelicinan permukaan benda ini sangat amat mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Nah, di sini tadi telah disebutkan contoh gaya gesek yaitu gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Udah paham sampai sini? Bu. Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Baik, selanjutnya di sini ada contoh penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini gaya gesek dapat kita perbesar yaitu dengan membuat permukaan benda menjadi lebih kasar. Nih, di sini gambar yang pertama terdapat gambar apa anak-anak? Gambar ban mobil. Ya, nah, kenapa ban mobil ini dibuat beralur agar tidak mudah tergelincir ya, agar tidak licin. Lalu yang kedua, ada gambar apa anak-anak? Sepatu. Nah, kenapa sih sepatu kalian bawahnya itu tidak halus?
ada karetnya? Alas sepatu. Agar tidak licin. Iya benar, agar tidak licin. Alas sepatu dibuat dari karet dan memiliki alurnya. Lalu gambar yang ketiga ada gambar apa ini anak-anak? Sepeda. Anak yang sedang bermain sepeda ya. Nah, ini merupakan contoh gesekan pada rem sepeda yang membuatnya dapat berhenti. Ini merupakan contoh gaya gesek yang dapat diperbesar. Lalu selanjutnya, dengan cara memperkecil gaya gesek. Nah, di sini gaya gesek juga dapat diperkecil, yaitu dengan membuat permukaan benda menjadi halus atau dengan memberikan oli atau pelumas pada benda tersebut. Nih, contohnya seperti gambar yang pertama. Ada gambar, apa ini anak-anak yang pertama? Roda pada kulkas ya. Kalian di rumah punya kulkas kan? Punya. Kan di bawahnya ada rodanya tidak? Nah, ya pasti ada ya. Nah, pada kulkas itu dibuat agar mudah untuk digeser dan untuk memperkecil gaya geseknya ya. Lalu yang kedua di sini ada gambar apa anak-anak? Mobil balap yang bentuknya dibuat aerodinamis. Nah, fungsinya yaitu aerodinamis untuk mengurangi gesekan pada mobil sehingga mobil dapat melaju lebih cepat. Nah, itu fungsinya ya. Lalu selanjutnya ada apa nih? Oli atau pelumas, yaitu untuk meredam gesekan antar logam di dalam mesin. Baik. Selanjutnya di sini ada contoh lagi nih. Ada yang pernah bermain kelereng anak-anak? Pernah. Nah, pernah ya. Nah, bedanya ketika bermain kelereng di tempat yang berpasir dan juga yang di lantai keramik, apa perbedaannya? Di sini, ketika kelereng digerakkan di tanah berpasir, ternyata gerakan kelereng menjadi sulit dan tidak bergerak jauh ya. Betul tidak anak-anak? Betul. Kenapa seperti itu? Karena permukaan pasir itu kasar, iya benar. Lalu pada gambar kedua di sini ada apa nih? Anak sedang bermain kelereng di mana? Di lantai keramik ya. Nah, bermain kelereng di lantai keramik ini lebih mudah apa lebih susah untuk digerakkan? Mudah. Karena apa? Karena permukaannya Licin. iya benar. Ya, hal ini karena berkaitan dengan gaya gesek antara kelereng dengan permukaan tanah atau permukaan keramik. Sudah paham anak-anak? Dari gaya gesek ini? Sudah ya. Selanjutnya ada manfaat gaya gesek. Yang pertama, memungkinkan kita berjalan tanpa tergelincir. Lalu membuat suatu benda yang bergerak bisa berhenti. Selanjutnya menahan benda supaya tidak bergeser. Menghangatkan tubuh saat kita menggosokkan telapak tangan ke permukaan kulit, maka gesekan akan menimbulkan panas. Ayo coba menggosokkan telapak tangan kalian. Ayo coba tangannya mana? Coba digosok-gosokkan telapak tangannya. Lama-kelamaan akan menimbulkan panas tidak? Ya. Iya, Bu. Benar. Ini termasuk manfaat dari gaya gesek ya. Lalu manfaat yang terakhir di sini membuat api bisa dari gesekan dua buah batu atau gesekan dari batang korek api. Nah, selain manfaat gaya gesek, di sini juga ada kerugian gaya geseknya anak-anak. Yang pertama, gaya gesek pada mesin mobil dapat mengakibatkan mesin mobil jadi aus. Lalu yang kedua, gaya gesek pada ban mobil menyebabkan ban mobil menjadi halus karena sering dipakai ya. Lalu yang ketiga, gaya gesekan udara dengan mobil menyebabkan mobil tidak dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi. Nah, selanjutnya ada sejenis mainan tradisional yoyo. Kalian tahu tidak
permainan yoyo ini? Tahu, Bu. Ada yang punya di rumahnya? Ya, di sini permainan yoyo juga bisa bermanfaat untuk mengetahui adanya pengaruh gesekan. Nah, yoyo dimainkan sampai menyentuh lantai, kemudian membandingkan antara misalkan yoyo yang pertama diberi batu korek api pada lempengan, dan yoyo yang kedua, yoyo tidak diberi batu korek api. Nah, menurut kalian, dari kedua yoyo tersebut, mana yang menimbulkan percikan api? Yoyo yang diberi batu korek api atau yang tidak diberi? Yang main di korek api. Yang diberi batu korek api ya? Ya, Bu. Ya, betul. Lalu selanjutnya, sudah paham sampai sini anak-anak? Paham, Bu. Baik, selanjutnya di sini ada tugas pertama kalian nih. Ada peta pikiran gaya gesek. Di sini nanti kalian kerjakan ya di buku tugas kalian masing-masing, lalu nanti dikirim via WA Ibu. Mengerti anak-anak? Ada yang ingin bertanya sampai sini? Baik, sudah paham semua ya? Kan ke mata pelajaran kita yang kedua ya anak-anak. Nah, pada pembelajaran yang kedua, kali ini kita akan membahas tentang tema 7 indahnya keberagaman dan subtema 3 indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku, yaitu mata pelajaran SBDP. Nah, di sini kita akan membahas tentang perbedaan kolase, mozaik, dan juga montase. Perhatikan ya anak-anak. Nah, kolase, mozaik, dan montase adalah karya seni yang dibuat dengan menggunakan teknik yang sama, yaitu teknik menempel. Ya, walaupun semuanya sama tekniknya, yaitu dengan teknik menempel, akan tetapi di sini karya seni kolase, mozaik, dan juga montase pasti juga memiliki perbedaan anak-anak. Nah, ini di sini Ibu akan menjabarkan satu persatu ya, dari mulai kolase. Ayo coba, Muhammad Aldi dibaca. Kolase itu apa sih? Gambar yang ditempelkan menjadi satu, buatlah gambar sketsa pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. 2. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, dan biji-bijian. 3. Potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. 4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar sketsa yang telah dibuat. Ya, baik. Jadi di sini kolase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai jenis bahan yang ditempelkan menjadi bentuk baru. Jadi di sini kolase dibuatnya dari berbagai jenis bahan, bukan hanya satu. Misalkan contohnya apa bahan-bahannya anak-anak? Ada yang tahu? Kertas, kayu, dan biji-bijian. Iya, ini semuanya berbeda-beda ya untuk membuat karya seni kolase ini. Lalu selanjutnya ada montase. Montase di sini coba ayo, apa sih artinya? Satria Dewangga, tolong dibaca ya, montase itu apa sih? Montase adalah karya seni yang dibuat dengan menempelkan berbagai macam gambar. Jadi, kemudian disusun ulang menjadi sebuah karya baru. Cara membuat montase. Tentukan tema karya. Buatlah rancangan pada selembar kertas. 2. Carilah gambar bekas dari buku, majalah, atau koran bekas. 3. Gunting gambar-gambar lalu tempelkan sesuai rancangan. Ya, baik. Terima kasih, Satria. Jadi, di sini montase merupakan karya seni yang dibuat dengan menempelkan berbagai macam gambar yang sudah jadi, anak-anak. Seperti gambar-gambar yang ada di buku, atau majalah, dan juga koran bekas. Terus kita susun ulang menjadi sebuah karya baru, seperti pada gambar ini nih contohnya. Ada dinosaurus, ada gambar apa lagi nih? Monas ya. Terlihat tidak gambarnya, anak-anak? Lihat, Bu.
Terlihat, Bu. Ya. Jadi kalau montase ini, Terlihat, Bu. ya, jadi montase ini menempelkan berbagai macam gambar yang sudah jadi, berbeda dengan kolase yang tadi, menempelkan berbagai macam jenis benda atau barang. Sekarang yang terakhir mozaik. Coba Ardan Abdul Zaki, dibaca mozaik itu apa ya? Mozaik karya seni yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan kecil dari satu bahan sejenis menjadi karya yang utuh. Cara membuat mozaik. 1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. 2. Siapkan bahan untuk mozaik, misalnya kertas atau kain. 3. Potong-potong bahan menjadi potongan kecil-kecil. 4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Baik, terima kasih Ardan. Jadi di sini mozaik yaitu karya seni yang bisa kita tempelkan dengan potong-potongan kecil dari satu bahan jenis saja ya. Yaitu misalnya seperti kertas atau kain. Nah, jadi anak-anak paham tidak perbedaan dari ketiga karya seni tempel ini, dari kolase, montase, dan juga mozaik. Perbedaannya tahu tidak? Sudah paham belum? Kalau kolase apa tadi? Karya yang dibuat dari berbagai jenis bahan. Dari berbagai jenis bahan ya kalau kolase. Dari berbagai jenis apa? Bahan. Contohnya apa ya tadi? Apa saja tadi contohnya? Biji-bijian. Ada biji-bijian, kertas, kain ya. Pokoknya lebih dari satu bahan untuk ditempelkan. Lalu kalau montase tadi menempel berbagai macam gambar yang sudah jadi ya, dan dibuat menjadi sebuah karya yang baru. Lalu yang tadi yang mozaik yang terakhir, apa potongan-potongan kecil dari hanya satu bahan sejenis. Iya, pokoknya harus satu bahan jenis saja. Misalkan kalau mau buat mozaik dari kertas origami, ya udah berarti dari kertas origami saja. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita di sini akan membuat karya seni tempel mozaik. Seperti ini ya contoh-contohnya. Kalian sudah siapkan belum? Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini ada apa saja anak-anak? Ada gunting, pensil, lem kertas, penghapus, kertas HVS, dan juga kertas origami. Coba, kalian sudah siapkan belum yang semalam Ibu bilang? Ada apa saja? Sudah, Bu. Coba, kertas HVS-nya mana? Sudah ada belum? Sama penghapus. Ayo coba ditunjukkan kertas HVS-nya. Ya, bagus. Sudah disiapkan ya. Lalu yang kedua ada gunting. Sudah ada belum gunting? Sudah disiapkan belum? Sudah. Kita tunjukkan guntingnya mana nih? Iya, baik. Sudah semua ya. Lalu kertas origaminya nih jangan lupa. Karena kita akan membuat karya mozaik yang hanya satu jenis bahan saja yang kita gunakan, yaitu kertas apa anak-anak ini? Origami. Iya, benar, kertas origami. Lalu selanjutnya ada pensil. Sudah disiapkan pensil dan penghapusnya? Ya, baik. Sudah semua ya. Dan yang terakhir ada apa nih? Lem kertas. Sudah disiapkan juga lem kertasnya belum? Sudah. Ya, bagus. Sudah disiapkan semuanya ya. Lalu langkah membuat mozaik yang kedua di sini kalian membuat sketsa atau gambar pola sesuai dengan keinginan kalian dulu nih. Seperti pada gambar di sini ada gambar apa anak-anak? Iya, di sini ada gambar pola atau sketsa bunga ya. Nah, langkah selanjutnya setelah digambar bunganya lalu potong origami, kertas origami ini menjadi potongan yang kecil-kecil nih, seperti pada gambar yang ada di sini. Lalu yang keempat apa? Menempelkan. Ya, benar. Menempelkan satu persatu potongan kertas pada sketsa atau pola gambar yang kalian buat. Nah, di sini tugas kedua kalian, buatlah satu karya mozaik dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, menggunakan kertas ukuran A4,
Lalu yang kedua menggunakan bahan dasar kertas origami ya. Temanya bebas dan nanti hasil karya mozaik kalian difoto lalu kirim ke WA Ibu ya. Baik, Bu. Nanti nanti contohnya di fotonya seperti ini ya, ada muka kaliannya juga dan namanya, oke? Dengan tema yang bebas. Ini juga ada contoh dari karya seni tempel mozaik dengan gambar kupu-kupu. Di sini juga ada berbagai macam contoh karya mozaik, ada gambar kupu-kupu, ada gambar ayam, Doraemon. Nanti buatnya terserah kalian ya dengan tema yang bebas. Oh ya, sebelumnya Ibu punya video pembelajaran untuk membuat karya seni mozaik yang akan nanti kalian buat ya. Contohnya seperti ini cara buatnya. Ayo coba perhatikan videonya. Nggak tahu kan. Semuanya, di video kali ini kita akan membuat mosaik dari kertas origami. Yang kita butuhkan yaitu tentu saja Sudah memperhatikan kan tadi contoh video untuk membuat karya seni tempel mozaiknya? Ya. Nanti untuk karya seni tempel mozaik. Nah, di sini Ibu ada satu contoh karya seni tempel mozaik yang telah Ibu buat sebelumnya. Seperti ini ya, nanti kalian buatnya. Ayo coba kita ulas kembali tugas yang pertama tadi, kita harus mengerjakan apa? Tugas yang pertama, Pikiran, Bu. Gaya gesek. iya, tugas pertama lengkapilah peta pikiran tentang gaya gesek ya anak-anak. Yang tugas kedua, apa tugas kedua? Membuat karya mozaik, Bu. Buat karya mozaik. Iya, benar. Nah, kedua tugas tersebut nanti kalian kirimkan ke WA Ibu ya. Pembelajaran kita hari ini telah selesai ya. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang, Bu. Senang, Bu. Baik. Tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Ayo kita gaya gesek. Mempelajari tentang apa? Pengertiannya, contohnya ya. Setelah contoh tadi ada apa? Manfaat gaya gesek tersebut. Lalu pembelajaran yang kedua kita telah belajar apa tadi? Karya seni mozaik. Iya, benar. Karya seni mozaik. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo coba Muhammad Aldi dipimpin kembali. Teman-teman, mari sudah belajar, mari kita membaca surat Al-Asri. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih ya yang sudah join pada pembelajaran kita hari ini. Semangat terus ya anak-anak, jaga kesehatan kalian, dan tetap semangat belajar mengerjakan tugasnya pada hari ini yang telah tadi Ibu sampaikan. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.